Perhatikan, wanita itu hanya mencium pria itu. Pria yang sekarat karena beberapa luka tusukan. Secara ajaib pulih sepenuhnya. Dia bahkan mengalahkan para penjahat hingga babak belur dan melarikan diri. Ternyata pria itu adalah dewa kekayaan yang dihormati. Hari itu dia turun ke bumi untuk mengumpulkan keinginan. Tetapi gadis itu salah mengira dia ingin mencuri dari kotak amal. Segera letakkan. Aku telah menggunakan sihir. Mengapa wanita ini masih? Mengapa dia tidak terpengaruh? Kau apa kau? Cepat letakkan kotak amal itu. Ini adalah penghinaan besar terhadap dewa kekayaan. Ku bilang, meskipun kau miskin, kau tidak boleh mencuri kotak amal. Di dalamnya ada semua doa dan harapan orang-orang. Saya bilang kau masih muda. Sehat walafiat. Mengapa tidak melakukan pekerjaan yang baik? Sekarang letakkan kotak amal itu. Aku masih bisa pura-pura tidak melihat. Ketahuilah, di dalamnya ada sumbangannya baru saja. Dewa kekayaan malah mengatakan itu miliknya sendiri. Bagaimana bisa disebut mencuri? Gadis itu tercengang oleh sikapnya yang begitu enteng. Dia belum pernah melihat orang yang setega itu. Mencuri masih berani bersikap seperti itu. Melihat gadis itu terus menghalanginya. Dewa kekayaan itu malas berbasa-basi lagi dengannya. Langsung berbalik pergi. Melihat itu, gadis itu segera mengejarnya. Namun tanpa sengaja tersandung ambang pintu. Anehnya, dia malah menjatuhkan dewa kekayaan. Terpukul cukup keras. Setelah dewa kekayaan tersadar dan mendorong gadis yang pingsan itu, dia menyadari pil emasnya telah dihisap oleh gadis itu. Kekuatan sihir yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun juga hilang. Namun gadis itu hanyalah manusia biasa. Setelah mendengarkan penjelasannya, dia sama sekali tidak percaya. Dia menyuruh gadis itu untuk segera berobat karena sakit kepala. Kemudian dia beralasan ada urusan dan bersiap untuk pergi. Namun dewa kekayaan menariknya kembali. Lalu, dengan sisa kekuatan sihirnya, ia mengeluarkan keinginan gadis itu. Untuk membuktikan bahwa perkataannya benar. Gadis itu tercengang oleh pemandangan di depannya. Namun, dia masih enggan mempercayai kata-kata pria itu. Sebaliknya, dia merasa dirinya yang sakit. Mengalami halusinasi. Tanpa pilihan lain. Dewa kekayaan hanya bisa bertanya nama dan tanggal lahir gadis itu. Memutuskan untuk mengabulkan keinginannya sekarang juga. Untuk membuktikan dirinya. Bukankah kau dewa? Di mana kekuatan sihirmu? Aku tidak punya pil keabadian. Pil jin dan MU di mana? Di dalam tubuhmu. Lalu, ambil saja. Aku tidak punya kekuatan sihir. Bagaimana aku bisa mengambil pil jin dan? Lalu, kekuatan sihirmu di mana? Di dalam tubuhmu juga. Aku tidak butuh kekuatan sihirmu. Ambil saja. Silakan. Namamu siapa? Shen Qingqing. Tanggal lahir? Kenapa kau bertanya itu? Ah, aku mengerti. Aku memang disukai semua orang. Kalau kamu suka padaku, kamu bisa mengejar aku dulu. Wajahmu terlihat sangat besar. Kenapa harus seperti ini? Untuk ulang tahunku, aku butuh tanggal, bulan, dan tahun yang tepat. Kau bahkan tidak tahu cara berdoa. Kau meniru seperti itu? Bagaimana aku tahu itu senjata ajaib mana? Di dunia ini ada begitu banyak senjata ajaib. Kalau begitu menurutmu, saya langsung menyebutkan nomor KTP saja, bukan begitu? Tentu saja itu yang terbaik. 9 Desember 1998. 9 Desember 1998. Shen Qingqing segera akan lulus wawancara di perusahaan barunya. Oh iya, berapa gaji yang diinginkan? Gaji tahunan 1 juta. 9 Desember 1998. Shen Qingqing segera akan lulus wawancara di perusahaan barunya. Gaji tahunan 1 juta. Kau juga akan bertemu dengan saksimu. Yang terakhir, biar aku antar kau. Bukan kakak. Kau belum melakukan apapun. Hanya menggerakkan bibir saja. Ini bukan lelucon, kan? Aku ini dewa. Dewa dengan tubuh emas. Kata-kata menjadi kenyataan. Tapi, dewa pun tidak bisa mewujudkan semua keinginan. Pada akhirnya, tetap harus membayar harga yang sesuai. Agar aku bisa mendapatkan imbalan yang setimpal. Selamat, Anda lulus wawancara. Soal dana, saya akan memberi Anda 90.000 yuan per bulan. Jam kerja 9 pagi sampai 5 sore. Libur 2 hari di akhir pekan. Kapan Anda punya waktu untuk mulai bekerja? 90.000 yuan per bulan.
Setahun berarti 1.080.000 yuan. Ya ampun. Halo. Masih di sana? Ya, aku akan mulai bekerja minggu ini. Bagaimana? Benarkah? Ini pasti kebetulan. Ini pasti karena aku cukup berusaha. Uang 50.000 yuan sudah masuk rekening. Apa-apaan ini? Berapa banyak? Maaf, aku sudah lama menunggak hutang padamu. Sekarang aku kembalikan semuanya, pokok dan bunganya, kepadamu. Ini, kok pelit banget tiba-tiba mau memberi? Utang 30.000 yuan selama 2 tahun belum juga dibayar. Beberapa waktu lalu dia menghilang karena tidak mau membayar, kan? Ini kenapa tiba-tiba nuraninya tersentuh? Utang pokok dan bunganya sudah dikembalikan semua. Dia pasti tiba-tiba nuraninya tersentuh. Kamu. Baiklah. Mau kemana? Ke rumah sakit. Ini tidak mungkin. Beberapa waktu lalu kan sudah stadium akhir kanker. Kok bisa begini? Lihat, bukannya menyebar. Kankernya malah berkurang sedikit demi sedikit. Ini benar-benar aneh. Selama bertahun-tahun berkarier, aku belum pernah melihat. Pil emasku, bagi kalian manusia biasa adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Pergilah kau ke rumah sakit untuk periksa. Dia benar-benar dewa. Kalau begitu, bukankah aku telah bertemu dewa kekayaan? Jika semua yang dia katakan itu benar. Bukankah di dalam perutku ada pil ajaibnya? Dewi Tanah, muncullah. Kapanpun dan dimanapun. Asal kau memanggil nama tanahku, aku akan muncul. Bukannya, kenapa kau berpakaian seperti itu lagi? Kau tidak mengerti. Jas putihku yang polos ini dipadukan dengan motif gelap. Sederhana dan elegan. Sangat elegan. Aku lupa. Apakah kau hanya bisa melihat warna abu-abu? Orang yang buta warna? Ada apa? Dewa kekayaan yang sibuk sekali? Di tubuhmu, mengapa tidak ada fluktuasi hukum sedikit pun di tubuhmu? Zheng Huizi. Pil emasmu di mana? Pil emasmu di mana? Pil Jin dan MU di mana? Bisik saja. Kalau kau berteriak lagi, seluruh gedung ini akan runtuh. Maaf. Bukan begitu maksudku. Jin dan adalah nyawa kami para dewa. Kemarin aku pergi ke kuil dewa kekayaan untuk mengambil permintaan. Lalu dicium oleh seorang wanita manusia. Lalu pil emas kultivasiku berpindah ke tubuhnya. Kekuatan sihirku ada di tubuhnya. Tunggu sebentar. Banyak sekali informasinya. Kau dicium oleh manusia biasa di wilayah kekuasaanmu sendiri. Pil emas wanita itu hilang. Kau. Bagaimana bisa? Kau yakin dia manusia biasa? Seharusnya manusia biasa tidak mampu menahan energi sebesar itu. Setelah pil emas masuk ke tubuhnya, dia seharusnya langsung meledak dan mati. Tanganku. Ada apa ini? Tanganku, ada apa ini? Kau meninggalkan tempat ritual terlalu lama. Tubuhmu akan perlahan-lahan menjadi transparan. Sampai akhirnya lenyap. Lalu bagaimana? Bukankah pil emas itu ada di wanita itu? Kau hanya perlu menciumnya setiap 3 jam sekali. Kau bisa menyalurkan energi dalam untuk mengeluarkan kekuatan sihir dari tubuhnya. Tapi, energi dalammu akan segera habis. Setelah 3 jam, ia akan kembali ke dalam pil emas. Maksudmu aku harus menciumnya? Ini hanya solusi sementara. Pil emas adalah sumber kehidupan para dewa. Semakin lama kau meninggalkan pil emas, tubuhmu akan semakin lemah. Sampai akhirnya lenyap. Jadi kau harus segera menemukan cara untuk mengambil pil emas itu. Semakin lama kau menunda, semakin besar bahaya yang kau hadapi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mencarinya sekarang. Aduh, cepatlah pergi. Ini sangat cantik. Orang ini bukan dewa kekayaan Jin dan tidak menyangka bisa bertemu dengan orang yang akan bertukar di sini. Aku sudah bertapa selama ini. Akhirnya bisa bersamamu. Kali ini, pil emasmu akan kuminum. Setelah kutekan pil emasmu, akulah dewa terkuat.
Cukup sudah. Chen Jingjing, di mana kau? Aku tidak menemukanmu. Kau mencari siapa? Maaf, sepertinya kau salah orang. Lihat apa yang telah kutemukan. Pil Jin Chaishen ternyata ada di dalam tubuh manusia. Sisi, aku tidak mengenalmu. Jangan mendekat lagi. Aku akan memanggil orang. Dokter. Berhenti, Hei Long. Ada apa-apa? Hadapilah aku. Kau memang sudah tidak memiliki pil jin lagi. Jiang Huanzi, tanpa pil emas, kau hanyalah manusia biasa. Dengan apa kau akan mewariskan sesuatu padaku? Jiang Huanzi, tanpa pil emas, kau hanyalah manusia biasa. Dengan apa kau akan mewariskan sesuatu padaku? Haha, mudah saja. Kau juga mengalami hari seperti ini. Kita telah bertikai selama ratusan tahun yang lalu. Aku selalu menahan diri untuk tidak menyerangmu setiap kali. Giliranmu. Kau sekarang terlalu lemah. Sama sekali bukan lawanku. Pil emas dengan kekuatan sihir yang begitu melimpah jatuh ke tangan manusia biasa. Bukankah itu sangat disayangkan? Tunggu sampai aku merobek perutnya. Lalu mengambil pil emas itu. Mulai. Kalau begitu, di dunia ini lebih cepat. Aku juga tidak perlu lagi menjadi yang kedua selamanya. Jangan mendekat. Ini dendam antara kau dan aku. Lepaskan dia, hahaha. Naga hitam. Jangan. Jangan. Tenang saja, hari ini sekalipun aku harus mati, aku akan tetap melindungimu. Sayangku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan mengembalikan uangmu. Kau sedang apa? Kau tidak apa-apa kan? Tenang saja. Hei Long. Kakekmu telah kembali. Tak peduli apa yang kau lakukan. Hari ini kau harus mati. Tidak mungkin. Aku di sini. Bagaimana mungkin? Meskipun berabad-abad lagi, kau tetap hanya akan menjadi yang kedua yang selalu kukalahkan. Pil emas pun tak bisa menyelamatkanmu. Dia sudah mati? Dewa mana yang mudah mati sih? Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya? Cepat. Tidak bisa mengejar. Ada apa denganmu? Bangun. Bagaimana ini? Dia sudah terbaring selama 2 hari. Jangan-jangan dia sudah meninggal? Bukankah itu dewa? Benarkah dia bisa mati? Apakah struktur tubuhnya sama seperti manusia normal? Jika dibawa ke rumah sakit, apa dia akan ditangkap dan dibedah? Dibedah. Kau sudah bangun. Aku tidak mau dibedah. Aku baik-baik saja. Sempurna sekali. Kau tidak merusak otakmu, kan?
Apakah Caeta Hajai punya otak? Tentu saja punya. Tidak benar, dia tidak bergerak barusan. Tapi aku mendengar bisikan hatinya. Kau melihat apa? Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri. Siapa yang percaya ini adalah dewa? Sepertinya aku benar-benar bisa mendengar suara hatinya. Benar-benar aneh. Kalau begitu, karena kau sudah tidak apa-apa. Cepat ambil pil emasmu. Maaf, untuk sementara aku tidak bisa mengambilnya. Kau bilang apa? Lalu bagaimana denganku? Aku ini gadis remaja, tidak mungkin terus-menerus menemanimu seperti ini kan? Maksudmu apa? Ada apa denganku? Aku juga masih remaja laki-laki loh. Aku malah merasa dirugikan. Pasti ada caranya. Oh iya. Di rumah sakit, kamu yang menciumku. Lalu kau berhasil mengusir orang itu. Ini kok tidak berhasil? Yang ketiga. Aduh, bagaimana ini? Sudah begini keadaannya. Kau hanya bisa tinggal di sini untuk sementara. Apalagi aku akan menghilang jika tidak bertemu denganmu setiap 3 jam. Hei Long tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Kau bilang apa? Sayang, masalah utamanya adalah sekarang aku tidak memiliki pil emas di dalam tubuhku. 3 jam kemudian akan hilang. Dan jika pil emas meninggalkan tubuhku, aku akan melepaskan energi yang sangat besar. Kau akan mati seketika karena tubuhmu meledak. Jadi kita berdua membutuhkan satu sama lain. Ini bajuku, sepatuku. Bukankah ini barangku? Bagaimana kau mengeluarkannya? Rumahmu? Mulai hari ini kita adalah teman sekamar. Kenapa kau memasang ekspresi seperti itu? Apakah kau belum memberitahu keluargamu? Bagaimana kalau aku yang memberitahu? Aku yatim piatu. Kau punya orang tua. Maaf. Akhirnya selesai membereskan semuanya. Tidak baik. Tidak baik. Sudah 3 jam. 3 jam sudah. Kau sedang apa? Pedang jiwa pedang. Sudah 3 jam. Sudah 3 jam. Shen Qingqing, apa kau sembelit? Sudah waktunya. Sudah waktunya. Sampai kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Love. Senang. Aku akan mencekikmu. Kan sudah sepakat hanya bicara. Tidak boleh berkelahi. Kau. Aku pergi bekerja. Semoga kau suka sarapannya. Ini semua apa sih? Hai. Benar saja, tidak ada yang bisa menolak pesona dewa kekayaan. Hari ini ada karyawan baru bernama Shen Qingqing. Tolong bimbing dia. Jika dia membutuhkan sesuatu, penuhi segera. Kau Shen Qingqing ya? Halo. Ini Nona Yu, putri dari CEO kita. Halo, Nona Yu. Ternyata seorang wanita. Ten Jiang tidak pernah bertanya tentang dunia. Tapi saya menyebutnya sendiri. Itu karena wanita biasa seperti itu. Kemampuan lain apa yang bisa dilarang? Perbatasannya sangat ketat. Nona Yu. Tunjukkan padanya semua desain dari 10 tahun ini. Segera biasakan diri dengan gaya perusahaan kita. Setelah selesai, tulis surat pernyataan sebanyak 10.000 kata.
Tidak boleh pulang sebelum selesai. Apa? Masih bengong? Cepat kerjakan. Di hari pertama kerja sudah dibully. Ayo. Aku bahkan tidak diizinkan makan. Sakit ya? Aku benar-benar menyerah. Hancurkan saja. Apa aku orang yang sangat rendah diri? Bukannya, Supervisor Lee ini tidak apa-apa kan? Apakah ini pekerjaan yang bisa dilakukan manusia? Dan juga, aku ingin mati. Bising sekali. Benar-benar sangat bising. Tanganku. Jam berapa sekarang? Sudah 3 jam. Sialan. Aku menciummu. Apa? Kau melakukan apa? Bagaimana kau bisa ada di perusahaanku? 3 jam. Aku tidak menciummu. Kau tahu tidak kalau aku hampir mati? Tidak. Seperti yang kalian pikirkan. Aduh, kau bekerja. Hei, Shen Jingjing, mau kemana kau? Sudah melihat rancangan desainnya? Maaf. Supervisor Lee, aku akan segera datang. Kau ini Direktur Lee? Kau siapa? Shen Qingqing, kau tidak hanya berani membawa orang luar ke perusahaan. Tapi perusahaan ini tempatmu untuk berpacaran? Bukan. Keadaan khusus. Mulai hari ini, kau dipecat. Cepat pergi. Apa katamu? Kau memecatku? Hahaha. Siapa kau sebenarnya? Diamlah sedikit. Nona Yu, aduh. Shen Xinxin ini tidak hanya malas, tapi juga membawa pacarnya ke kantor. Laki-laki itu bahkan mengancam akan memecatku. Menurutku dia itu pemberontak. Perusahaan kita tidak boleh memiliki orang seperti itu. Tuan Jiang, mengapa Anda datang sendiri? Kalian kenal? Aku tidak ingin melihatnya di sini. Suruh dia pergi sekarang juga. Iya. Masih bengong ngapain? Cepat pergi. Mulai sekarang, perusahaan ini akan kutangani sendiri. Kita lihat siapa lagi yang berani membuli Shen Qingqing. Iya. Shen Qingqing, dasar kamu. Kau tunggu saja. Cepat bawakan satu set menu. Baiklah. Bagaimana kau tahu aku belum makan? Aduh, tidak boleh. Membuat posisi jabatan. Aku akan dipecat. Pekerjaan sebagus ini tidak mudah ditemukan. Kau makan dulu saja. Tidak akan dipecat kok. Perusahaan ini milikku. Hah? Kamu bilang apa? Aku adalah bosnya. Tidak ada yang berani memecatmu. Sudah jam berapa ini? Masih belum makan? Tidak heran kalau kena kanker lambung. Rasanya enak sekali. Kau pemiliknya? Kok tidak seperti itu? Aku sudah hidup selama ini. Bukankah beberapa industri memang tidak normal? Apalagi aku adalah dewa kekayaan. Sebagian besar perusahaan di seluruh Jiangcheng adalah milikku. Hanya saja malas mengurusnya. Jadi kuserahkan pada keluarga Yu. Keluarga mereka telah mengikutiku sejak 800 tahun yang lalu. Jadi keluarga Yu tahu identitas aslimu. Tahu. Makanlah pelan-pelan. Sudah lama sekali tidak ada yang begitu peduli padaku. Nanti. Selesai. Apa aku jatuh cinta padanya? Halo. Bos,
Aku hanya akan makan. Setelah selesai makan, aku akan langsung pulang. Baiklah, aku pulang sekarang. Setan-setan penagih hutang ini. Baiklah, dewa kekayaanku. Aku pergi bekerja. Menyerap sedikit keberuntungan. Kau. Jiang Huai, kau sudah selesai. Kau jatuh cinta. Kembali saja ke tanahmu. Hei, lebih mementingkan cinta daripada persahabatan. Fokus pada warna dan turun ke teman. Ya, saya di aula. Di sini. Anda cepat. Wakil General Manager mengatakan dia ingin melihat tuannya. Desainer adalah pelanggan besar. Bisakah saya mendapatkan komisi lebih dari 100.000 yuan ketika saya bernegosiasi? Kami memang kaya sekarang. Satu pesanan saja penghasilannya sudah mencapai 6 digit. Jangan berlama-lama. Cepat ikut aku. Hei, King. Sini, cepat ke sampingku. Wakil Direktur King. Dia adalah desainer baru di departemen kami, Shen King, yang sebelumnya sudah saya ceritakan kepada Anda. King sebelumnya adalah direktur di Huashang. Pengalamannya pasti sangat kaya. Selamat pagi, Wakil Presiden. Desainer Shen memang muda dan berbakat. Dia juga sangat cantik. Mari, saya bersulang untukmu. Ah, saya tidak berani, saya bersulang untukmu. Shen King, orang seperti itu di Jalan Jiang, bukanlah orang yang pantas untukmu. Hari ini juga aku akan mengupas kulitmu dan melihat dengan jelas. Judi, aku punya seorang teman. Dia selalu memikirkan seorang gadis. Begitu bertemu gadis itu, dia merasa tidak nyaman. Selalu merasa seperti sesak napas. Menurutmu, kenapa begitu? Suka, kan? Sudah kukatakan, kau pasti menyukai Shen King. Bukan aku, teman saya. Tuan Sang dan Shen Jingjing beradaptasi dengan sangat baik. Klien sangat menyukainya. Mereka berdua akan segera bertemu secara terpisah. Tenang saja. Bertemu secara terpisah tidak boleh. Mau menangkap basah? Ruangan 702 di Gui Hualou. Bermulut keras seperti bebek. Ayo, mampir ke kamarku. Tidak perlu. Ayo pergi. Ada apa? Kepalaku pusing sekali. Aku tidak bisa pulang. Lepaskan aku mau masuk. Ah, Huai Zhi. Shen Kixing? Dia di mana? Dia pergi dengan wakil direktur. Dia pergi kemana? Ah, urusan pria dan wanita. Aku hanya pergi ke hotel. Kamu begini? Jangan seperti ini. Ah. Ayo, cantik. Siapa kau? Hahaha. Tolong. Hahaha. Aku datang. Haha. Bahkan Shan mengangguk. Kau tidak akan membiarkanku tidur malam ini. Tunggu saja sampai Feng Sha dipecat. Hahaha. Tolong. Hahaha. Jangan sentuh aku. Tolong. Aduh. Siapa kau, King? Aku datang. Ruangan 702 di Hotel Gui Hua. Bete bebek keras kepala. Hei, datanglah ke kamarku sebentar. Tidak perlu. Ayo pergi. Ada apa? Kepalaku pusing sekali, aku tidak akan pergi. Lepaskan yang terdekat. Ah. Bai Zi. Bagaimana dengan Shen Kixing? Di mana dia? Dia dan Tuan Fu pergi. Kemana dia pergi? Oh, bagaimana dengan pria dan wanita? Bukankah kau pergi ke hotel? Jangan seperti itu. Ah. HMPH. Ayo, cantik. Siapa kau?
Hahaha. Tolong. Hahaha, aku datang. Hahaha, kenapa? Shang kepalanya sampai pipih. Kau hari ini tidak mengizinkanku tidur. Maka tunggu saja pemecatan badai pasir. Hahaha. Hahaha. Jangan sentuh aku. Tolong. Hei. Siapa kamu? King, aku datang. King, aku datang. Siapa kau? Sialan? Mengganggu urusanku. Hei. Shen King, keberuntunganmu sangat bagus. Shenyang pun tidak bisa menangkapmu sedang berselingkuh. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membuat Huaizi melihat wajahmu yang sebenarnya. Tadi aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Mereka bahkan memberi aku obat. Shen King, bisakah kau sedikit lebih waspada? Sekarang aku tidak memiliki kekuatan sihir. Tidak setiap kali aku bisa datang untuk menyelamatkanmu. Kau harus lebih berhati-hati, ya? Yun Shangshan berniat jahat padamu, kau tidak bisa melihatnya? Mau pergi lagi? Bukankah aku berpikir untuk meningkatkan pesanan ini? Apakah kau kekurangan uang sampai seperti itu? Manusia biasa memang selalu serakah. Tidak akan pernah merasa puas. Kiao Huasi, kau brengsek. Kenapa sangat tidak nyaman? Aku. Kau lelah? Jadi, ini tempat yang ingin kau ajak aku kemari? Ya. Aku bilang padamu, aku sangat suka mengambil boneka. Kau, dewa seperti ini, pasti belum pernah memainkannya, kan? Ini permainan anak-anak. Abu. Jadi, namanya Xiao Hui Hui. Iya. Aku tahu semuanya yang terjadi kemarin itu untuk kebaikan aku. Terutama setelah bertemu kamu, aku merasa semuanya yang terjadi terlalu tidak terduga. Aku diterima di perusahaan baru. Dan terus-menerus mendapatkan keberuntungan. Bahkan mendapatkan bonus. Malah membuatmu khawatir. Semua orang berharap kaya. Harapan orang miskin adalah menjadi kaya. Harapan orang kaya adalah menjadi lebih kaya. Uang bagi saya hanyalah sebuah simbol. Gampang berkata kalau tidak mengalaminya. Iya. Buat apa sebanyak itu uang? Tidak dibawa lahir, tidak dibawa mati. Saya rasa hidup itu sudah cukup baik. Aku sudah cukup puas. Terima kasih atas pil emasmu. Kau kenapa ada di rumahku? Aku? Salah masuk pintu. Ayo, cepat masuklah.
Aduh haha ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun, Jiang Huizi. Aku sendiri sampai lupa. Bagaimana kamu tahu? Aku cari di internet. Kue ini ku buat sendiri. Ini pertama kalinya aku membuat kue. Meskipun agak jelek. Tapi ini sudah yang paling bagus di sini. Bagus sekali. Ini benar-benar enak sekali. Benda-benda ini adalah... Konon katanya kau sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi, aku sudah menyiapkan 1000 hadiah untukmu. Untuk mengganti semua yang belum kau dapatkan sebelumnya. 1000 hadiah ini membuatku langsung bangkrut? Jiang Weizi. Bulan ini aku akan menumpang makan dan minum padamu. Jadi kemarin kau makan dengan mereka untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini? Kalau tidak, mengapa kau marah padaku tadi malam? Ini benar-benar pengalaman pertamaku seumur hidup. Yang pertama kali. Buatlah permintaan. Meskipun kau adalah dewa yang mengabulkan keinginan orang lain. Tapi kupikir kau tetap harus punya keinginanmu sendiri. Katakanlah, aku akan berusaha memenuhinya. Berharap apa? Kau harus mengatakannya agar aku bisa memenuhinya. Ah, aku tahu, kau memang banyak bicara. Keinginan itu kalau diucapkan tidak akan terkabul. Kue ini buatan saya sendiri. Ini pertama kalinya saya membuat kue. Meskipun agak jelek. Tapi ini sudah yang paling cantik di antara yang lain. Jelek sekali. Suka, kan? Sudah kukatakan. Pasti kamu suka dengan Shen Qingqing. Ternyata begini rasanya suka seseorang. Shen Qingqing, aku rasa aku benar-benar menyukaimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa. Ah, tunggu, lihat siapa yang datang. Hari-hari di Jianghuai. Selama 50 tahun lebih tidak menghubungiku. Hari ini aku meramalkan. Oh, benar saja, ada sesuatu yang terjadi. Hahaha. Selamat ulang tahun. Ah, dia mana punya waktu untuk menemani kita. Sibuk pacaran saja. Kita sudah saling kenal begitu lama. Tidak pernah melihatnya bersikap seperti ini padaku. Kau bocah nakal, kenapa tidak tetap tinggal di pohon jodoh? Kesini ngapain sih? Di bawah pohon jodoh sepi sekali. Hai. Kau belum mengambil dokumen pesanannya.
Yang mampu menampung pil emasmu hanyalah jodohmu. Kok kau tahu pil emasku belum? Ah sudahlah, lupakan saja. Hari ini hari ulang tahunmu. Kita pergi bermain, ya? Ah. Bukankah langsung membelahnya lalu mengambilnya saja sudah cukup? Hanya manusia biasa saja. Umur beberapa puluh tahun saja. Kalau kau benar-benar menyukainya. Tidak bisakah kau menunggu sampai dia meninggal lalu bereinkarnasi, kemudian kalian bersama di kehidupan selanjutnya? Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika kau tidak melakukan itu, kau akan lenyap. Kau akan langsung menghilang. Kau tidak akan memiliki kehidupan selanjutnya. Kenapa kau tidak mengerti sih? Lihat kondisimu sekarang. Kau hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Jiang Huai, hubungan kita selama 1000 tahun. Aku tidak ingin melihatmu menghilang begitu saja. Jika pil emas dipanggil kembali, aku akan mati. Bukankah hanya kekuatan sihirnya saja yang hilang? Jadi pil emas itu tidak kembali? Yang pertama kali juga aku. Cahaya, seharusnya ketika aku sadar sebagai cahaya iblis, aku bisa berubah. Mengapa dia tidak pergi bersembunyi? Aku melakukannya untuk iblis. Kau menyelamatkan hidupku. Maka itu akan hilang. Pil ajaib itu memang milik Jiang Huaizi. Yang kutilang, nyawanya memang seharusnya mati. Tapi Jiang Huaizi tidak seharusnya seperti ini. Semua salahku. Aku akan mengembalikan pil ajaib itu padanya. Bagaimana? Kenapa kamu tidak bicara? Sedang memikirkan apa? Aneh, kenapa aku tidak bisa mendengar apa yang dia pikirkan? Jiang Huaizi. Aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Melihatmu membuatku bahagia. Aku ingin memberikanmu kejutan. Aku suka melihatmu tersenyum. Saat bersamamu, aku merasa sangat tenang. Aku belum pernah menyukai seseorang seperti ini sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal ini? Sebenarnya aku orang yang sangat serakah. Anggap saja sebagai sedekah juga boleh. Atau kasihan padaku juga boleh. Bisakah kau menemani saya melakukan 3 hal terakhir? Kenapa kau berbicara dengan begitu dramatis? Kau ingin melakukan apa? Kau bisa langsung mengatakannya padaku. Kapan aku pernah menolakmu? Shen Qingqing. Kau aneh sekali hari ini. Aku selalu penasaran. Kalau begitu, katakanlah. 3 hal apa yang membuatmu begitu serius? Pertama, aku ingin kau menemani saya mengunjungi Ibu Zhao, yang selalu merawatku di panti asuhan. Baiklah, aku setuju. Kedua, aku ingin berfoto bersamamu. Beberapa foto saja. Ketiga, waktu kecil aku sering menonton televisi, dan orang-orang di sana bilang, jika 2 orang pernah melihat salju bersama, mereka tidak akan pernah berpisah. Aku ingin melihat salju bersamamu. Bukankah itu artinya kamu ingin berkencan denganku? Kenapa harus seserius ini? Aku hampir mati takut. Jadi, ini berarti kamu setuju. Setuju, setuju. Suamiku. Biarkan aku menjadi pencuri kecil beberapa hari lagi, ya? Masih banyak hal yang ingin aku lakukan bersamamu. Waktunya terlalu singkat. Setelah kamu menyelesaikan 3 hal ini, aku akan mengembalikan pil emas ini padamu. Dengan pil ini, kau pasti akan hidup. Xiao Huaizi. Kau tunggu saja aku. Tempat apa ini sih? Baik. Kau adalah keluarga Yu. Orang dari Jiang Huai datang mencariku untuk apa? Aku bisa membantumu.
Bukankah keluargamu, keluarga Yu, selalu menjadi anjingnya Jiang Huai? Kenapa daging yang diberikan tuanmu tidak cukup? Aku sudah dikeluarkan dari keluarga Yu. Semua gara-gara Shen Qingqing itu. Kau bukannya menginginkan pil emas dewa kekayaan? Aku bisa membantumu. Silakan katakan. Syaratnya apa? Aku ingin Shen Qingqing. Tidak bereinkarnasi. Tanpa kehidupan selanjutnya. Prestasi. Ini adalah. Tanah ini adalah panti asuhan tempatku tinggal saat kecil. Itu semua kenangan masa kecil saya. Dulu ada pintu di sini. Pintu ini sangat mudah dibalik. Kami sering pergi bermain setelah jam malam. Saya tidak berharap Anda cukup nakal saat Anda masih kecil. Tentu saja. Di masa lalu, teman-teman saya sering makan malam di kafetaria. Kemudian 4 atau 5 orang tidur di rumah di malam hari. Semua barang ditaruh bersama. Meskipun agak sempit. Tapi kalau kupikirkan sekarang, aku cukup senang. Saat itu aku berpikir, suatu hari nanti aku pasti akan memiliki rumah. Dengan makanan, dan seseorang yang menungguku, hidup yang bahagia. Lalu aku akan mendekorasi kamarku sesuai seleraku. Kelak, rumahku adalah rumahmu. Kamu mau mengubahnya seperti apa saja, terserah. Tapi kau jangan sampai meremehkan penilaiku yang buruk ya. Ibu Zhao selalu bilang penilaiku buruk. Selalu mengomel. Takutnya nanti aku akan kabur dengan preman. Sebelum bertemu denganmu, Ibu Zhao adalah orang yang paling menyayangiku. Ayo pergi. Ibu Sang, saya membawa pacar saya untuk menjenguk ibu. Ibu Zhao, dia. Saat saya SMA, Ibu Zhao mengalami kecelakaan mobil. Jenazahnya tak ditemukan. Kami mendirikan batu nisan untuknya di sini. Sebagai kenangan. Ibu Zhao, tenanglah ya. Aku akan menjaga Qingqing dengan baik. Aku dulu waktu kecil gemuk. Selalu dibully orang lain. Saat itu Ibu Zhao akan selalu membela aku. Meskipun ini panti asuhan. Tapi sebenarnya hanya ada belasan orang di sana. Akhirnya semua diadopsi. Aku sepertinya yang paling lama tinggal di sana. Sebelumnya, karena biaya sekolah yang terlalu mahal. Aku tidak berencana untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Aku ingin pergi ke pabrik. Untuk bekerja dan menghasilkan uang. Aku sudah mengatakannya kepada Ibu Zhao. Dia sangat marah. Dan memukulku. Itu adalah satu-satunya kali dia memukulku. Ibu Zhao bilang kalau dibaca dengan keras baru bisa menghasilkan banyak uang. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk memilih. Kalau pergi ke pabrik. Seumur hidup hanya akan bekerja di pabrik saja. Tapi untuk mengumpulkan uang kuliahku. Ayahku mengalami kecelakaan. Jadi aku inisial. Orang yang bersamaku akan selalu mengalami nasib buruk. Ibu Zhang memang. Kau juga? Qingqing. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Seharusnya aku tidak bertemu denganmu sejak awal. Jiang Huixi. Aku. Terima kasih kau sudah mau menemaniku menjenguk Ibu Zhao. Mengapa? Ini racun. Ini penawarnya. Kau makan penawarnya lebih dulu. Aku hanya perlu membawa Shen Qingqing ke sini, begitu kan? Jangan sampai Jiang Huaizi tahu. HMPH. Jangan sampai Jiang Huaizi menemukan tempat ini. Ini wilayah naga hitam. Jiang Huaizi, dia tidak memiliki kekuatan sihir. Tidak bisa pergi, tetapi juga tidak bisa masuk. Sebaiknya begitu.
Shen Qingqing, aku tidak bisa mendapatkannya. Jiang Huaizi, kau juga jangan harap. Entah malam ini bisa melihat bintang jatuh atau tidak. Ku bilang padamu. Waktu aku masih kecil, itu. Terkadang. Hidup lama pun terasa seperti mimpi. Kau bilang aku manusia, tapi bukan. Bisa merasakan sakit, tapi tak akan mati. Punya kekuatan sihir, tapi harus selalu mengabulkan permintaan orang setiap hari. Kaya raya, tapi belum tentu bisa bebas menggunakan uangnya. Kata-katamu agak berlebihan. Versailles. Apa itu Versailles? Ya, itu berarti pamer. Alih-alih tinggal di kuil kekayaan setiap hari untuk membantu orang lain menyadari keinginan mereka. Lebih baik menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Lihatlah bintang jatuh. Sangat tampan. Lihat kameranya. Cantik sekali. Shen Qingqing. Kurasa aku belum pernah mengatakan padamu bahwa aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pandangan pertama. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Kau setuju? Kau setuju? Ayo, ayo, ayo. Kita cari Li Taohua sekarang juga. Untuk membicarakan pernikahan dengannya. Wajib di pohon jodohnya. Di bawah pohon itu kita menikah, kukatakan padamu. Orang tua itu biasanya pelit sekali. Jadi kita harus bicara baik-baik dengannya. Baiklah, baiklah, mari kita bicarakan dengan baik. Jiang Huaizi, hiduplah dengan baik. Kau akan bertemu lebih banyak orang di masa depan. Orang-orang yang lebih baik. Hei, kawan, lamaran berhasil. Bisakah kau mengizinkanku menikah di bawah pohon jodohmu ini? Aku tahu itu adalah hartamu. Hanya sekali ini saja. Jiang Huaizi, kau sebenarnya ingin melakukan apa? Kau masih ingin hidup atau tidak? Sekarang kau melamar, apa gunanya? Kau tahu kan, hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Tanpa pil emas, Shen Qingqing akan segera meninggal karena kanker. Sedangkan keadaanmu lebih buruk lagi. Aku takut kau akan menghilang detik berikutnya. Aku tidak takut menghilang. Meskipun hidup Shen Qingqing hanya beberapa puluh tahun saja. Tapi dia selalu berusaha untuk hidup. Dibandingkan denganku. Kurasa dialah yang seharusnya hidup dengan baik. Sedangkan aku, hanya ingin menciptakan sedikit kenangan untuknya dalam waktu yang terbatas. Bagaimana aku bisa menemukanmu sebagai seseorang yang terlalu terobsesi dengan cinta? Cinta adalah hal yang paling palsu. Ah, kau ini kan dewa jodoh. Bagaimana bisa mengatakan hal-hal yang membuat putus asa seperti itu? Merusak reputasi sendiri. Karena aku sudah terlalu banyak melihatnya. Bagaimana aku bisa menemukan bahwa kau hanya bertambah tua tapi tidak bertambah pintar? Bodoh sekali. Maaf sekali. Aku akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Anda bisa berpikir jernih. Perlakuan yang kami berikan kepada Anda adalah yang terbaik di industri ini. Ya, saya tahu. Tapi saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Shen Qingqing. Anda dapat mengirimkan pakaian untuk konferensi peluncuran produk baru. Saya telah meninggalkan pekerjaan. Maaf, Anda akan datang ke orang lain. Perusahaan ini, dari atas sampai bawah, semua sibuk mempersiapkan konferensi pers ini. Kau bilang aku harus mencari orang di mana?
Lagi pula, konferensi pers ini sangat penting. Jika gagal, itu tidak baik untuk Tuan Jiang. Kau juga tidak menginginkan hal itu, kan? Bukankah masih ada kamu? Apakah kamu tidak punya waktu? Aku juga sedang mengambilnya. Tapi terlalu banyak. Aku sendiri benar-benar tidak mampu membawanya. Tolong bantu aku lagi. Beri aku waktu setengah jam lagi ya. Baiklah, kuserahkan padamu. Baiklah, hujan turun. Ayo cepat pergi. Wangi sekali. Terima kasih ya. Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak benar-benar mengalami kerugian apapun. Di tempat kerja, bagaimanapun juga kamu adalah pemimpin. Soal hubungan antar manusia dan sebagainya, aku bisa memahaminya. Bodoh. Hei Long. Kalian berdua ternyata berkonspirasi. Benar-benar sekawanan. Mau mengumpat terserah, pokoknya. Kau akan segera mati. Pil ajaib Kaisar Wang akhirnya menjadi milikku. Hahaha. Kau mimpi, Shen Qingqing. Ini adalah wilayah kekuasaan tetangga naga hitam. Jiang Hua adalah dia. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan sihir. Pasti tidak bisa masuk. Kau jangan berharap setiap kali dia bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Kali ini kau pasti akan mati. Nanti setelah naga hitam mendapatkan pil emasmu, lalu menghancurkan 3 jiwa dan 6 rohmu, kau akan lenyap dari dunia ini. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada apapun. Hahaha. Apakah kau masih punya pesan terakhir? Hahaha. Aku akan segera menjadi yang terkuat. Jam berapa sekarang? Sudah hampir 3 jam. Aku harus mencari Qingqing. Lihat saja Qingqing yang bodoh itu. Tidak tersambung. Halo. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Ini ada apa sih? Jangan panik. Teman, biar ku berhitung. Kalau tidak ditemukan, berarti dia sudah mati. Atau berada di wilayah dewa lain. Kalau tidak, aku pasti bisa merasakannya. Selesai? Jangan-jangan kita berada di tempat naga hitam? Bajingan itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Qingqing, tunggu aku. Aduh. Kau tidak punya kekuatan sihir, jadi tidak bisa menggunakan teleportasi. Hanya kau yang pernah ke wilayah naga hitam. Aku belum pernah ke sana. Tidak ada koneksi, aku tidak bisa membantumu. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Xiong Huaizi, berhentilah menabrak, percuma saja. Jam berapa sekarang? Jam 11. Kenapa aku harus memberitahumu? Kau lebih baik jangan memainkan trik apapun denganku. Kau pasti akan mati hari ini. Sudah 3 jam. Sudah 3 jam. 3 jam apa? Kau ini ada-ada saja. Aku tidak berhubungan dengan Jiang Huaizi selama 3 jam. Akan menyebabkan ledakan kekuatan Golden Core yang tak tertahankan. Sekarang sudah 3 jam. Hahaha. Kau bilang apa? Dia meledak? Haha. Dia menganggapku orang bodoh hahaha. Meskipun biasanya Jiang Huai tidak bisa membunuhmu. Tapi ledakan kekuatan sihir tetap akan membuatmu lenyap. Aku ingin mati bersamamu.
Untuk selamanya. Kau bilang kau ingin mati bersama kami. Kau mengira dirimu bom hidup yang bisa meledak? Hahaha. Jika kau meledak, hahaha, pil emasmu akan hilang. Tanpa pil emas, meski kau minum ramuan Jiao Huaisi pun kau tak akan hidup. Siapa bilang pil emas yang meledak? Itu kekuatan sihir yang meledak. Jiang Huizi, dia akan hidup, bukan? Su Huang. Kalau begitu, aku akan membedahmu dulu. Mengambil pil ajaibnya. Lalu membunuh Jiang Huizi. Supaya kita tidak menjadi sepasang kekasih buronan di jilid selanjutnya. Hahaha. King. Biarkan aku mati saja. Aku datang. Ah. Tolong. King. Kakak. Nakal kecil. Jangan kau sentuh. Kau sentuh dia, penyihir itu akan kembali. King, aku ingin kau melihat sendiri bagaimana kekasih kecilmu mati. Hai Long, apa kau kira dirimu dewa? Jiang Hua yang rendah. Tidak lebih dari itu. Dewa kekayaan apa? Biasanya selalu bersikap sombong. Sekarang kau juga seperti anjing, meringkuk di sini. Pengkhianat. Jangan terburu-buru. Setelah aku selesai mengurus bawahanmu, aku akan menghabisimu. King. King, tidak apa-apa, tidak apa-apa. King, aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Yang tidak bisa kuperoleh, kau juga tidak boleh mendapatkannya. Ah. Jiang Huizi. Mengapa Anda muntah darah? Jiang Huizi bangun. Jiang Huizi, aku akan memberimu pisau emas. Hijau. Tidak mau. King. Tunggu. Penyihir pencabut nyawa. Tanpa pil emas, kau tak akan bisa mengalahkanku. Meskipun kita bertarung sampai akhir zaman, kita tetap tak bisa menentukan pemenangnya. Ah. Ya. Aneh, beberapa waktu lalu seharusnya sudah pulih. Kenapa tiba-tiba tidak bisa lagi? Seumur hidup saya berprofesi sebagai dokter, saya belum pernah bertemu dengan kasus seperti ini. Rupanya keajaiban tidak terjadi setiap hari. Kakak Shen. Apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Tidak bisa.
Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Siming, Siming. Dewa kekayaan jarang datangnya. Siming, kau harus membantuku. Jangan panik. Tentu saja aku akan membantu dewa kekayaan. Siming, bantuku menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan seseorang. Kau pasti punya cara, kan? Jiang Huaizi, bukannya aku tidak membantumu. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Ini takdir yang telah ditetapkan untuknya. Dia hidup di dunia ini tanpa ayah dan ibu. Ditakdirkan untuk menanggung penderitaan. Tapi di kehidupan selanjutnya dia akan hidup dengan baik. Sangat bahagia. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Tapi akhir seperti ini terlalu tidak adil baginya. Dia hanya ingin hidup dengan baik. Jika kau tetap ingin menyelamatkannya, aku punya cara. Cara apa? Jiang Huizi, bukankah lebih baik kau menjadi dewi kekayaanmu dengan tenang? Karma ini bukanlah urusan yang harus kau campuri. Aku tidak bisa hanya melihatnya pergi, tanpa melakukan apapun. Dewi takdir, apapun harganya, aku akan membayarnya. Aku bisa. Bahkan jika aku tidak menjadi dewa pun tidak apa-apa. Tidak separah itu. Aku bisa menggunakan sihir terlarang untuk memperpanjang umur Shen Qingqing. Membuatnya hidup panjang di kehidupan ini. Benarkah? King. Bagaimana kau tahu? Cara mengembalikan pil emas. Saya sudah tahu. Terima kasih. Tapi pil emas itu memang milikmu. Seharusnya kembali kepadamu. Lagi pula, hidupmu lebih berarti daripada hidupku. Tidak apa-apa. Aku ingin pulang. Baiklah. Aku akan membawamu pulang. King Huaking sulit untuk dilupakan. Wanita di kolam Cui Hua. Aku tidak mau. Dia memang sudah seharusnya mati. Tapi berkatmu aku bisa hidup selama ini. Aku sudah sangat beruntung. Aku tidak bisa serakah lagi. Tanpa telur emas, kau akan menghilang. Bisakah kau mengabulkan satu permintaanku yang terakhir? Katakanlah kau akan membantuku mewujudkan satu hal terakhir. Antar aku ke rumah sakit. Seharusnya aku masih bisa menemanimu untuk beberapa waktu lagi. Karena itu, aku belum pernah mengajakmu melihat salju. Baik. Baik. Aku janji padamu. King. King. Kenapa? King. Aku bisa menggunakan sihir terlarang untuk memperpanjang umur Shen Qingqing. Membiarkan dia hidup panjang di kehidupan ini. Tapi hanya di kehidupan ini. Maksudnya? Apa maksudnya hanya kehidupan ini? Arti harfiahnya. Aku akan memindahkan umur dari dua kehidupan selanjutnya ke kehidupan ini. Tapi setelah kehidupan ini berakhir, dia akan lenyap tanpa jejak. Tidak akan ada kesempatan reinkarnasi lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Segala sesuatu bersifat relatif. Kau ingin mengubah takdir, maka kau harus membayar harga 2 kali lipat. Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang?
Lalu bagaimana rupa dua kehidupan selanjutnya? Apakah aku masih bisa bertemu dengannya? Dua kehidupan selanjutnya Shen Qingqing sangat bahagia dan lengkap. Dia memiliki keluarga yang kaya, orang tua yang menyayanginya, dan kekasih yang mencintainya. Jika sihir terlarang itu digunakan, semua itu tidak akan terjadi. Orang tua, kekasih, ini semua adalah kehidupan yang dia harapkan. Karena itulah aku menyarankanmu untuk tidak lagi ikut campur dalam takdirnya. Kehidupannya di dunia ini sudah cukup pahit. Segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. That's me. Siapakah kekasihnya? Rahasia langit tidak boleh diungkap. Segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Ini adalah daftar takdir. Jika kau sudah memutuskan, maka berikan padanya. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kenapa kau menangis? Qingqing, kau sudah bangun? Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sudah sangat puas. Hidup memang selalu ada penyesalannya. Jangan lagi mencoba menyelamatkanku. Ini pilihanku sendiri. Aku bahagia. Jangan bicara seperti itu. Kita pasti akan hidup dengan baik. Jiang Huisi, jangan lupakan aku. Jin Huizi, lihat, salju turun. Kukira aku tak akan pernah melihat salju lagi. Sekarang ketiga keinginanku telah terwujud. Aku sudah tidak menyesal lagi. Sanwachi, aku mencintaimu. Hiduplah dengan baik. Aku mencintaimu. Ah, Qingqing. Shen Qingqing. Shen Qian. Qian Shen Qian Qian.
Hah, hahaha. Nona Shen Qingqing. Apakah kau bersedia menerima pria ini sebagai suamimu? Dan mengikat janji suci pernikahan dengannya? Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan miskin maupun kaya. Dan apapun alasannya, semua mencintainya, merawatnya, menerimanya, dan menghormatinya. Setia kepadanya tanpa batas. Hingga akhir hayatku. Aku bersedia. Tuan Jiang Huai. Apakah Tuan bersedia menerima wanita di hadapan Tuan ini sebagai istri Tuan? Dan mengikat janji suci pernikahan dengannya? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Baik sakit maupun sehat. Atau alasan lainnya. Aku akan selalu merawatnya, mencintainya, dan menerimanya. Menghormatinya sampai akhir hayatnya. Aku berjanji. Apakah kalian bersedia menjadi saksi atas janji mereka? Bersedia. Baiklah, sekarang tukarkan cincin kalian. Sudah puas melihatnya? Kau sudah bangun? Tetaplah di sini. Biar waktu berhenti di sini saja. Tidurlah lagi sebentar. Aduh, cepat bangun. Kotak amal sudah kosong. Cepatlah pergi ke kuil Dewa Kekayaan dan ambil yang baru. Aku pergi bekerja. Boleh ya? Sadarkan dirimu, ya. Kalau kamu tidak bekerja, kita semua akan bangkrut. Cepat. 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 Cepatlah. Pergilah. Pergilah. Pergi bekerja. Ingat, hari ini kamu harus pergi ke kuil Dewa Kekayaan. Jangan malas. Nanti malam aku akan menjemputmu. Dadah. Sedang bersiap. Kenapa masih di sana? Shen Qingqing. Qingqing. Shen Qingqing, kau di mana? Shen Qingqing, kau di mana? Shen Qingqing, kau di mana? Kakak perempuan. Apakah ini semua mimpi, Qingqing? Semua mimpi. Qingqing. Ini bukan mimpi. Ini nyata, Qingqing. Ada apa? Kamu bicara apa? Mimpi apa itu? Aku bermimpi aku kehilanganmu. Aku tidak memakan daftar itu untukmu. Kamu meninggal dan meninggalkanku sendirian. Syukurlah. Semua ini nyata, kamu masih di sini. Shen Qingqing. Sungai dan laut. Bangunkan sungai dan laut. Itu memang mimpi. Belum bangun. Ceritakan tentang Anda. Tidur saja setiap hari. Bahkan jika Anda keluar.
Mandi di bawah sinar matahari. Sudah berapa lama ini? Aku benar-benar kehilangan dia. Jiang Huashi. Shen Qingqing telah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Kau seharusnya melepaskannya. Bagaimana kau bisa mencuri dari kota amal? Cepat letakkan. Kau masih muda, memiliki tangan dan kaki. Mengapa tidak melakukan sesuatu yang baik? Sekarang letakkan kota amal itu. Ah. 9 Desember 1998. Shen Qingqing segera akan lulus wawancara di perusahaan barunya. Gaji tahunan 1 juta. Dan akan bertemu dengan Seng Yuanmu. Kau sedang apa? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Sudahlah, dewa kekayaanku. Aku pergi bekerja. Menyerap sedikit keberuntunganmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Zhang Huaixi, konon katanya kau sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi, aku sudah menyiapkan 1000 hadiah untukmu. Kue ini ku buat sendiri. Ini pertama kalinya aku membuat kue. Meskipun agak jelek. Tapi ini sudah yang paling cantik di antara yang lainnya. Waktu kecil, aku pernah melihat di drama televisi, katanya. 2 orang yang pernah melihat salju bersama. Tidak akan pernah berpisah selamanya. Saya harus menjalani kehidupan keluarga di masa depan. Hidup bahagia dengan makanan dan seseorang menunggu. Lihatlah bintang jatuh. Ah. Jiao Huixi, aku akan memberimu telur. Saya tidak akan membantu Anda. Setiap orang memiliki takdir sendiri. Ini adalah nasibnya yang ditakdirkan. Dia di kehidupan ini tanpa ayah tanpa ibu. Ditakdirkan untuk menanggung penderitaan. 2 kehidupan selanjutnya Shen Qingqing sangat bahagia dan penuh kebahagiaan. Memiliki keluarga yang kaya. Orang tua yang menyayanginya. Dan kekasih yang mencintainya. Xing Huiqi, aku mencintaimu. Hiduplah dengan baik. Lihat kameranya. Cantik sekali. Shen Qingqing, kau sudah lama ingin pergi, kan? Saat kau mengusulkan untuk melakukan 3 hal bersama. Kau bahkan mengambil foto untukku. Aku bahkan tidak menyadarinya saat itu. Aku mengira kau ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganku.